Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Persada UAD TV bersama saya Ginanjar. Nah, pada konten kali ini kita akan bincang-bincang santai dan ngobrol-ngobrol lah seputar apa ya, COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia, bahkan seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Dan selain itu kita juga akan ngobrol-ngobrol mengenai Persada sendiri, apa itu Persada dan apa aja kegiatan yang ada di dalam Persada. Nah, di samping saya ini sudah ada tokoh, tokoh dan mungkin tidak asing lagi di kalangan para alumni Persada, yaitu beliau adalah Ustadz Dian Fatur Rahman yang ada di samping saya sini. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Mas Dian ini salah satu alumni Persada tahun berapa, Mas? Angkatan tahun 2014. Angkatan tahun 2014. Nah, gimana Mas Dian selama belajar atau menimba ilmu di Persada? Ya, selama di Persada tentu pesannya positif, pesannya senang, bersyukur dan banyak sukanya, ya, banyak sukanya di Persada itu. Nah, ya, salah satu ada dukanya, tapi dukanya itu ya memiliki hikmah ya. Jadi bukan duka yang seperti anak-anak zaman sekarang. Jadi bukan duka-duka yang membuat galau terus untuk bukan. berprestasi itu bukan. Tapi duka-duka anak rantau lah, tahu. Oh ya. Duka-duka anak rantau ya, duka-duka anak rantau. Dan mungkin yang belum tahu ya, Mas Dian ini juga termasuk salah satu pengurus Persada. Jadi di Persada ini ada beberapa pengurus dan salah satunya Mas Dian ini termasuk pengurus di Persada. Di bidang apa Mas ini? Saya dulu di bidang ibadah. Di bidang ibadah sampai sekarang pun juga di bidang masih di bidang. Sampai sekarang masih di bidang ibadah. Ya bukan alumni. Nah, kemudian ini Mas Dian. Di tahun 2014 kan Mas Dian kan merupakan angkatan ke berapa itu 2014 itu? Jadi Persada ini pertama kali dihuni itu seingat saya tanggal 9 Januari 2011 itu angkatan pertama. Jadi 9 Januari 2011 angkatan itu pertama. Angkatan jadi pertama. Saya berarti 13 angkatan ketiga kali. Angkatan ketiga. Ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, kemudian ini karena Mas Dian kan angkatan ketiga itu termasuk angkatan yang senior. Terus bagaimana kegiatan-kegiatan Persada selama dulu Mas Dian menimba ilmu di Persada? Ya, kegiatannya tentu sangat banyak ya, sangat banyak lah ya kegiatan di Persada itu. Bahkan kalau dibandingkan dengan di kosan seperti itu, tentu ya sangat berbeda jauh ya, karena Persada ini adalah pesantren mahasiswa Gajah Mada Dahlan ya. Jadi asrama di bawah binaan Universitas Ahmad Dahlan yang dikelola dengan semi pesantren gitu. Jadi di dalamnya yang tinggal itu anak-anak itu selain diberi materi-materi tentang al-Islam kemuhammadiyahan sebagai ciri khas pesantren itu, selain itu juga banyak pelatihan-pelatihan, kegiatan soft skill gitu ya. Soft skill. Kemudian yang utama adalah teman-teman anak-anak yang ada di Persada ini, mereka juga dituntut untuk bisa aktif di organisasi gitu. Jadi di Persada ini selain diberi pendidikan al-Islam, kemudian juga diberi soft skill. Iya, karena memang visi Persada itu ya menciptakan intelektual Muhammadiyah ya yang mampu memahami Islam secara luas, holistik dan mendalam sesuai jiwa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan mampu mengamalkan ajaran Islam tersebut secara ilmiah gitu. Jadi kegiatan-kegiatan itu ya untuk menuju ke arah visi tersebut. Gitu. Jadi ini lagi Mas Dian, biasanya kan mahasiswa itu ada istilahnya mahasiswa yang
aktif. Ada juga mahasiswa yang kurang aktif. Nah, Ya. kemudian Persada sendiri bagaimana kontribusinya di dalam organisasi di kampus terutama? Kontribusi Persada di organisasi kampus. Baik. Tentu ya pengalaman saya, Iya. baik teman-teman saya yang satu angkatan, adik kelas ataupun kakak kelas, itu banyak kontribusinya sangat besar terhadap kehidupan organisasi di kampus Iya. ya. Baik dari jabatan-jabatan strategis di organisasi kepengurusan organisasi tersebut ataupun dalam bidang akademik. Dalam organisasi misalnya beberapa santri asrama, santri Iya, Persada, iya, santri Persada. itu pernah menjadi presiden mahasiswa Universitas Dahlan. Presiden dan wakil presiden juga ada. yang pernah. Santri Persada pernah menjadi wakil presiden dan bahkan presiden di universitas tingkat universitas. di tingkat Universitas Ahmad terus Dahlan. Gubernur, ketua MPS itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian gini Mas Dian. Ini untuk memotivasi kita ya bagi para santri baik Persada ataupun santri seluruh dunia ya. Santri seluruh dunia. Iya, santri di seluruh dunia kan juga mungkin ada yang nonton ini, ya. Terlebih lagi ini bagaimana memanajemen waktu selama ini pendidikan di UAD dan bahkan ketika berasrama di Persada ini. Iya, sebagaimana kita tahu ya, jadi mahasiswa itu ada banyak macam ya. Iya. Kupu-kupu gitu ya, ada Apa itu kupu-kupu itu? kuliah pulang, Kuliah pulang. kunang-kunang gitu. Apa ya. itu kunang-kunang? Kuliah nangkring gitu ya. Bukan kuliah kangkring. Ya ngangkring lah gitu ya. Ada ya banyak lah macam-macam tipe mahasiswa. Nah, santri atau mahasiswa UAD yang tinggal di Persada, tentu mereka dibina, dididik dengan konsep manajemen waktu yang yang maksimal seperti itu. Iya. Bahkan beberapa pengurus ya dalam hal ini disebut dengan istilah musyrif mudabir. Iya, musyrif Kalau mudabir. perempuan itu musyrifah mudabirah seperti itu. Mereka memiliki tugas untuk membina kelompok bimbingannya masing-masing sehingga benar-benar anak-anak yang berada di bawah bimbingan mereka itu diperhatikan betul terkait dengan manajemen waktu mereka, baik dari pertama bangun tidur gitu ya, kemudian sholat berjamaah, kemudian bertadarus, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, belajar malam, bahkan apalagi kalau menjelang UTS UAS, wah itu belajar itu pokoknya benar-benar diperhatikan oleh musyrif mudabir, bahkan dilarang pergi ke kamar ya. Jadi setelah sholat isya itu semuanya belajar bersama-sama, baik di masjid, di aula, di musola, atau di lingkungan Persada lainnya seperti itu. Jadi itu nggak boleh pergi kamar dulu ya. Pokoknya setelah isya, ada juga kalau yang perempuan itu yang santriwati itu mereka kadang dimulai habis maghrib itu sehingga maksimal ya jam 9 itu belajar bersama seperti itu. Jadi manajemen waktu yang diberikan oleh pengurus Persada ini sangat ketat sekali. Bahkan di Persada itu sendiri santri maupun pengurus tentunya itu dilarang keluar malam. Jadi mereka harus kembali ke Persada itu maksimal maghrib ya jam tengah 6 lah, tengah 6 mereka sudah harus di asrama, kemudian sampai malam subuh seperti itu. Habis subuh ada kegiatan pagi ya, entah itu pemberian kosakata, mufrodat atau vocabularies ya, kosakata bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian dilatih juga dengan berbicara bahasa Arab, bahasa Inggris gitu ya, kultum, tahsin, banyak hal sehingga nanti maksimal jam 6 gitu ya. Jam 6 itu mereka melaksanakan kegiatan masing-masing, entah kuliah atau mengerjakan tugas sampai jam tengah 6 sore. Oke Mas Dian, selain kita ngobrol-ngobrol mengenai Persada, ini juga ada Q&A dari Instagram Persada sendiri. Nah, mungkin nanti Mas Dian bantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari follower-follower itu Instagram Persada. Tadi mana HP-nya? Iya. Ini. Jadi pertama atau yang terakhir ini? Monggo.
Random aja ya. Ya. Ini dari salah satu penanya. Ini. Oh, ini repot ini. Tenang aja. Jawab dengan jujur ya. Oke. Ya. Dari Koyim_hot HOTD. Nah, ini pertanyaannya gini. Adakah yang mewadahi hafalan Quran santri persada? Nah, ini. Adakah yang mewadahi hafalan Quran santri persada? Gimana? Ya. Maksudnya? Adakah? Ya. Ada. Adakah wadah untuk bagi santri-santri yang menghafal Quran? Gitu. Ada. Coba. Ya, ada Mas, ada. Itu di bawah pembinaan bidang ibadah. Jadi di Persada itu ada beberapa bidang ya, ada bidang akademik, bidang ibadah, bidang administrasi dan sebagainya. Nah, untuk hafalan Quran itu masuk dalam program bidang ibadah yaitu 3T. Tahsin, tahfidz, tilawah. Jadi bukan hanya tahfidznya yang diwadahi gitu, tapi juga ada pelatihan tilawah, ada juga tahsin. Ya. Tilawah itu juga ada tilawah tingkat dasar, ada tilawah tingkat lanjut gitu. Kalau yang tahfidz itu selain di di bawah pembinaan masing-masing musyrif mudabbir, itu juga mendatangkan asatidzah yang tentu kompeten yang sudah hafidhah gitu ya, hafidh atau hafidhah yang ada di Yogyakarta ini. Gitu. Jadi didatangkan untuk membina, menyimak sebagainya. Jadi ini teman-teman, ternyata di Persada itu ada wadah khusus dan ada wadah yang tersendiri untuk mewadahi bagi para santrinya atau santrinya untuk menghafal Quran. Jadi bukan hanya menghafal Quran, akan tetapi ada program 3T di bidang ibadah, yaitu tahsin, tahfidz dan tilawah. Nah, ini bagi rekan-rekan atau teman-teman yang ingin mendalami bidang-bidang ini, silahkan masuk dan mendaftar di Persada. Nah, kemudian ini pertanyaan yang berikutnya. Ini juga urgent ini ditanyakan. Pertanyaan dari sa.com_azahra_ sa.azahra_ bukan .com ya. Ini pendaftarannya bagaimana ya? Mengenai pendaftaran di Persada ini, cara untuk mendaftar di Persada. Ya, caranya sangat mudah ya, apalagi sekarang di tengah wabah COVID-19 ya. COVID-19 ini para calon calon mahasantri Persada itu harus mengisi formulir dan berkas persyaratan yang ada di yang ada di website Persada ya. Website linknya bisa kalian klik di bawah nanti, ada linknya nanti ya. Silakan jika ingin mendaftar di Persada bisa langsung kunjungi web persada.uad.ad. Tapi perlu diperhatikan teman-teman yang mendaftar di situ sudah dipastikan diterima di UAD gitu. Nah, jadi ini juga perlu diperhatikan. Jadi santri yang ada di Persada ini harus masuk dulu atau harus menjadi mahasiswa aktif bukan harus menjadi mahasiswa aktif, artinya mahasiswa baru yang sudah diterima di UAD. Jadi mahasiswa baru. Jadi kalau masih belum diterima dalam hal ini statusnya masih mungkin masih tes gitu ya, masih belum diterima secara resmi di UAD, itu belum diizinkan. Jadi harus diterima dulu menjadi mahasiswa UAD, entah itu prodi apapun. Baru itu mendaftar di Persada. Jadi langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu adalah mendaftar dulu di kampus UAD. Setelah terdaftar dan diterima, kemudian mendaftar ke Persada. Dan linknya bisa dikunjungi nanti di deskripsi di bawah ini nanti. Nah, jadi hanya itu untuk cara untuk mendaftar di Persada. Iya, kemudian ada beberapa tahapan selanjutnya gitu ya. Ada tahap wawancara juga. Jadi setelah mengisi formulir di berkas formulir, berkas, psikologi, tes dan sebagainya itu. Nah, itu ada tahap selanjutnya, wawancara dan penjajakan bacaan Al-Qur'an. Jadi kalau masih bacaannya masih wayatata dalam bahasa gitu ya, terbata-bata gitu dalam bahasa. Itu barangkali
belajar dulu Iya. ya, karena harapannya yang tinggal di Persada ini sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik seperti itu, membaca Al-Quran dengan baik. Jadi caranya untuk mendaftar di Persada yang pertama itu harus terdaftar di apa itu di kampus UAD dulu. Jadi diterima jadi mahasiswa secara sah di UAD, kemudian mengisi berkas-berkas yang ada di link di bawah ini. Kemudian setelah berkas-berkas itu terisi dikirim ke Persada, kemudian ada tes, bukan tes ya? Apa? Bisa dibilang tes. Ya, apa namanya, wawancara Ada tes baca Al-Quran. Ada wawancara dan ini tes baca Al-Quran. Nah, maka jangan lupa dipersiapkan apa itu ini semua. Baik itu dari wawancara, tes baca Al-Quran, dan yang terpenting sudah menjadi mahasiswa UAD. Nah, kemudian lagi nih Mas Dian. Kemudian nih dari pertanyaan dari Fadel nama saya. Namanya Fadel nama saya. Ini pertanyaan seperti ini. Apakah ada pengganti kuliah Persada karena libur wabah corona? Nah, ini selama Covid ini kan pemerintah kan mencanangkan hashtag tagar di rumah aja. Nah, kemudian bagaimana dengan perkuliahan di Persada? Apakah ada jam pengganti atau kuliah pengganti? Mas Fadel ini kalau tidak salah dia santri ya. Iya, dia santri Persada yang hari ini mudik ke kampung halaman karena wabah ini. Belum menanyakan adakah kuliah pengganti di Persada. Artinya di Persada kan seperti yang tadi disampaikan ada macam-macam kuliah asrama. Jadi mata kuliah asrama itu, mata kuliah Persada, mata kuliah yang ada di ini apa itu mata pelajaran Al-Islam kemudian itu. Apakah itu ada pengganti? Sekali lagi itu nanti ada pada kebijakan pimpinan, dalam hal ini Mudir dan BPH, apakah itu nanti ada pengganti kuliah atau tidak. Tapi ya kita tunggu saja bersama ya. Kalau saya dalam hal ini tidak berani menyampaikan gitu ya, tidak berani menyampaikan apakah nanti ada kuliah pengganti atau tidak. Kita tunggu kebijakan dari pimpinan. Oke. Kemudian ini pertanyaan yang berikutnya dari @adhar_Alyaman. Ini pertanyaannya. Menarik ini pertanyaannya ya. Program unggulan Persada UAD Yogyakarta. Apa program unggulan di Persada UAD ini? Program unggulan ya. Iya. Program unggulan di Persada UAD Yogyakarta itu tentu karena saya sebagai santri ya, saya sebagai santri dan alumni terlebih. Terlebih alumni, banyak ya program yang unggulan, yang unggul gitu ya, program yang unggul. Kalau yang di unggulan itu ya banyak sekali. Jadi mulai dari soft skill, pelatihan ya. Pelatihan public speaking, pelatihan perawatan jenazah, pelatihan TPA, pelatihan dakwah, kemudian mendatangkan juga pemateri dari tingkat nasional. Beberapa waktu yang lalu Syaril Anavita, kemudian siapa namanya penulis novel Ayat Cinta, Habibur Rahman. Habibur Rahman gitu ya. Bunda siapa? Sabai. Asma Nadia, Bunda Asma Nadia, Bunda Asma Nadia. Kemudian Ustadz Abdul Somad. Abdul Somad juga pernah ke sini gitu ya, Ustadz Abdul Somad, dan masih banyak yang lainnya yang pernah diundang di Persada. Dan itu semuanya ditujukan ya sebenarnya bukan untuk santri saja, tapi itu Persada yang salah satu penyelenggaranya itu Persada, tentu bekerja sama dengan pihak UAD dan yang lainnya. Nah, kemudian ada juga perkuliahan gitu ya, perkuliahan di Persada. Tapi dalam ini bukan perkuliahan yang memberatkan gitu ya, artinya tugasnya harus mengumpulkan ini, itu tidak. Tapi ini lebih kepada penanaman rohani, jadi penguatan jiwa gitu ya. Jadi
ya seperti Ini namanya nih. Al-Islam gitu ya. Oh. Jadi ada Misalnya mata kuliah yang ada di Persada. syarah hadis arba'in gitu Syarah ya hadis misalnya. arba'in. Kemudian ada fikih fikih kontemporer Iya. gitu ya. Ada kemudian Bahasa Arab ada nggak bahasa Arab? bahasa Arab juga Oh, ada, bahasa bahasa Arab juga. Inggris juga Oh, ada. bahasa Arab, bahasa Inggris juga ada. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Kemudian ya masih banyak yang lainnya ya. Dan itu semuanya memang mata pelajaran yang penting gitu ya untuk di mereka terima seperti itu. Jadi yang diunggulkan itu selain dari apa itu diberikan mata kuliah Al-Islam dan kemudian juga dibekali dengan soft skill. Soft skill dan penanaman keorganisasian juga, kemudian pelatihan-pelatihan tadi ya. Selain itu kemudian 3T ini juga menjadi program unggulan tahsin tahfidz tilawah ini, tahsin tahfidz dan tilawah ini juga. 3 bulan Ramadan itu santri diterjunkan di masyarakat mengabdi selama 2 minggu. Ya, selama 2 minggu santri diterjunkan baik untuk ngisi TPA, menjadi imam kultum tarawih maupun Sholat. ada kalanya subuh, tapi ini jarang, yang sering itu tarawih, kultum maupun imam, kemudian mengisi kajian jelang buka puasa. Nah, ini mereka yang kompeten kita terjunkan. Bagi santri putra maupun santri putri semuanya diterjunkan ke Jadi masyarakat. di bulan Ramadan itu ini ya ada Pengabdian masyarakat. Ya. Jadi itu untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah ada di Persada. Dan terakhir ketika pengabdian sudah selesai dalam waktu 2 minggu itu diakhiri dengan tablik akbar. Oh, Tablik akbar istilahnya kalau kami misalnya itu gebiar anak soleh. Jadi TPA di bawah binaan yang dibina para santri Persada itu setelah waktu 2 minggu mereka mengajar itu diundang ke UAD ke Persada itu untuk mengikuti lomba-lomba, beberapa kompetisi yang ada di situ ya. Gebiar anak soleh. Gebiar Dan anak soleh. juga ada dongeng juga sebelum sebelum pembagian Darul Ya, Prasetya. jadi itu rangkaian dari Gebiar Anak Soleh ya. Iya. Dan pematerinya juga tingkat nasional insyaallah. Ya. Mungkin ada yang kenal Kak Bimo, Kak Iwan. Itu. Nah, kemudian ini Mas Dian. Mas Dian kan dipersadakan mulai dari tahun 2014 ya masuk di Persada. Ya. Masuk di Persada UAD. Kemudian sekarang 2020. Udah berapa tahun itu? 6 tahun ya. Ya 5 tahun lebih lah ya. Ya, 5 tahun lebih lah. Nah, ini bagaimana ini Mas Dian? Ini merupakan salah satu pertanyaan dari @sofa_iramaya_101. Ini pertanyaannya. Apa kuncinya Ustadz Dian bisa istiqomah? Gimana ini? Kuncinya Ustadz Dian bisa istiqomah ini gimana? Ya, ini tahu dari mana saya istiqomah ini? Biasa netizen kan sering stalking gitu kan. Aduh. Nah, Ya, gimana? Ini pertanyaan yang berat ya. Sebenarnya saya nggak bisa jawab gitu ya, karena saya nggak berani ya. Bagaimana cara istiqomah, sementara saya juga belum istiqomah gitu ya. Jadi ya mungkin tanya saja ke yang lain gitu ya. Tapi kalau yang pernah saya tahu, intinya ya kalau untuk bisa istiqomah itu kan tetap ya, artinya konsisten gitu ya, mengerjakan satu amal baik gitu. Yang dawam. Yang dawam. Tentu yang pertama adalah jangan yang berat-berat dan jangan terlalu banyak. Yang ringan, yang sedikit. Yang ringan, yang sedikit, itu dulu. Ininya yang ringan, sedikit gitu. Jadi bagaimana tadi konsep istiqomahnya Mas Dian sendiri? Itu satu ya, jadi yang ringan, yang sedikit. Yang kedua tentu diiringi dengan doa. Diiringi dengan doa. Baik doa secara langsung personal dari kita sama Allah, atau yang kedua doa dari orang tua, minta sama orang tua agar didoakan. Doa dari para guru juga gitu. Dan yang ketiga tentu berusaha melawan hawa nafsu gitu ya. Melawan rasa malas, melawan rasa rasa malas itu ya, rasa malas. Karena setiap orang pasti punya rasa malas, rasa capek sebagainya. Orang istiqomah ya
harus bismillah, harus melawan itu ya. Tapi saya tentu masih jauh dari kata itu. Jadi intinya konsep istiqomah yang diterapkan oleh Mas Dian sendiri yang bukan terang saya. yang tahu saya. Itu kan juga udah pernah dipraktekkan kan? Iya, ya pernah. Makanya yang pertama itu adalah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, yang penting kecil dan ringan, yang penting konsisten. Kebaikan-kebaikan yang kecil dan ringan akan tetapi konsisten. Kemudian minta doa. Baik terlebih lagi kepada orang tua, dan yang ketiga adalah melawan hawa nafsu. Nah, berbicara mengenai hawa nafsu Mas Dian. Ini pertanyaan terakhir ini. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir ini. Dari @suryo_bayu26_. Saya tahu nih orang. Ini pertanyaannya gini. Ini apa namanya? Salah satu pengurus ini sebenarnya. Ini menjebak ini kayaknya. Ini pertanyaan menjebak. Itu saya khawatir ini. Ini dengan pertanyaan. Bahaya ini. Pertanyaan dari @suryo_bayu26_. Kapan Mas Dian menikah? Harus dijawab. Harus dijawab ini. Dijawab, ya. Ini. Kapan Mas Dian menikah? Yang jelas bukan hari ini. Iya, benar-benar yang jelas bukan hari ini. Gitu ya? Ya Udah, itu jawabannya. Enggak, yang lebih spesifik itu kapan ya? Ya jelas memang enggak hari ini, memang jelas. Karena kan baru ada Covid. Jadi hari. Mungkin tahun depan ya. Tahun depan. Iya, insyaallah tahun depan. 2000. Kalau enggak tahun depannya lagi. Tapi udah ada calon. Aduh, astagfirullahaladzim. Bahaya ini. Insyaallah udah ya. Ya kalau calon ya insyaallah, mudah-mudahan udah ada. Jadi tinggal. Ada targetnya menyelesaikan S2 dulu atau? Jadi Mas Dian ini sekarang ini selain menjadi pengurus dan alumni Persada, dia juga menempuh pendidikan S2 di UAD. Nah, apakah menyelesaikan S2 dulu baru ke jenjang yang berikutnya atau lanjut S3 atau lanjut ke ini mahligai pernikahan? Yaitu kita lihat apa yang akan terjadi. Ya. Jika masih penasaran, jangan lupa kalian tetap pantengin di channel kita Persada UAD TV, atau bisa kalian tanya-tanya di Instagramnya Persada UAD. Nah, nanti bisa dilihat di sini, langsung di follow, langsung di subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komentar ya, karena ini merupakan bentuk silaturahmi kita secara online. Dan jangan lupa terus pantengin di channel Persada UAD TV. Sekian dari saya. Terima kasih Mas Dian ya, atas bincang-bincangnya pada hari ini. Mungkin besok bisa dilanjutkan ya. Oke. Ya. Ini sebagai bentuk apresiasi kita dan sebagai bentuk kepedulian kita bagi para mahasantri Persada atau para calon calon santri Persada ini. Bagi yang masih bertanya-tanya mengenai seputar kegiatan Persada atau seputar pendaftaran di Persada, nah silakan langsung komentar di bawah ini, atau bisa bertanya-tanya di Instagram Persada UAD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.